Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue sudah memegang lagi buku The Bed of Procrustes, Philosophical and Practical Aphorisms, Revised and Updated yang ditulis oleh Nassim, Taleb. Jadi kita akan ngomongin aforisme-aforisme yang ada di buku ini, terus kita akan bahas. Nah ini kalau nggak salah part 9 atau 10 ya, gue lupa kalau nggak salah part 10, ternyata udah banyak juga. Walaupun banyak, tapi kita baru masuk ke halaman 35. Dan buat teman-teman yang minat untuk punya buku ini, nanti gue akan taruh link di bawah kalau misalkan mau cek, kalau nggak juga nggak apa-apa. Kita akan langsung aja buka halaman 35 dengan bab Chance, Success, Happiness, and Stoicism. Kesempatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan stoikisme. Wih, ini dibuka dengan agama. Catholic countries had more serial monogamy than today, but without the need for divorce, life expectancy was short, marriage duration was much shorter. Aduh, gue agak takut. Kalau ada agama tuh jujur gue agak takut sih ngebahasnya. Jadi gue memutuskan untuk skip aja. Tapi kalau di luar konten bisa lah gue obrolin bersama teman-teman atau kenalan. Cuma untuk sekarang kayaknya gue melihat aforisme yang lebih cocok untuk konten YouTube ini. Oke, selanjutnya. Bagus nih. To figure out how well you will do 10 years from now relative to someone else, count your enemies, count his, and square the ratio. Untuk bisa mencari tahu seberapa baik atau sebagus apa masa depanmu dalam 10 tahun dari sekarang, apalagi kalau dibandingkan dengan orang lain, coba hitung berapa musuh kamu, terus hitung musuh orang lain, habis itu dibuat rasionya. Oke. Jadi yang gue tangkap ya mungkin di sini adalah bagaimana kebagusan atau baiknya hidup kita itu bisa diukur dengan berapa sih jumlah orang yang suka atau nggak suka sama kita. Tapi di sini gue nggak tahu apakah banyak enemies itu baik atau justru sebaliknya. Nah itu kalau menurut teman-teman gimana? Karena kadang Bapak Nassim Taleb ini justru beberapa kali ya, seperti secara implisit bilang kalau punya musuh, it's okay, nggak apa-apa. Berarti banyak orang yang melihat dan mendengarkan pendapat Anda dan tidak setuju. And it's fine, nggak masalah. Nah, enemies yang dimaksud di sini seperti apa? Dan di sini tidak terjawab di gue dan bikin gue jadi mikir juga. Oke, lanjut. Nah, ini aforisme ketiga di hari ini. Kayaknya bisa relatable untuk banyak orang. The fastest way to become rich is to socialize with the poor. The fastest way to become poor is to socialize with the rich. Cara tercepat untuk menjadi kaya adalah bersosialisasi dengan orang miskin. Cara tercepat untuk menjadi miskin adalah bersosialisasi dengan orang kaya. Jadi yang gue tangkap di sini adalah kalau kita bersosialisasi tanda kutip atau bergaul dengan orang miskin, gue tuh agak berat ya ngomong miskin kayak miskin, tapi emang itu terjemahan langsung dari kata poor dan rich. Yang dimaksud di sini ya, karena kalau kita bergaul dengan orang yang mungkin punya tingkat perekonomian yang rendah, ya secara nggak langsung pengeluaran kita akan menjadi sedikit dan kita pun bisa menabung dan akhirnya bisa menjadi lebih oke ekonominya. Tapi dengan konteks kita punya uang ya, kita punya pekerjaan. Sedangkan kalau kita selalu bersosialisasi dengan orang-orang kaya atau yang lebih beruntung, lama-lama bisa-bisa uang kita habis untuk bayar makan, untuk bayar minum,
atau kadang kayak ada open table lah, terus liburannya jauh lah, mahal dan sebagainya macamnya, justru itu bisa lama-lama menjadikan kita lebih, tanda kutip, lebih miskin atau lebih berkurang lah taraf ekonominya. Ini oke banget sih aforismenya. Walaupun gue juga di satu salut juga ya sama Bapak Nassim, dia bisa menulis poor sama rich tuh dengan enak aja gitu loh ngomongnya. Sedangkan kalau gue tuh kayak dalam hati, aduh nggak enak banget ya ngomong miskin, terus kayak perbandingannya sama kaya. Emang sih antonim miskin itu kaya, cuma istilah miskin tuh kayak apa ya, mungkin ada istilah yang lebih halus lah ya kalau misalkan buat diomongin di konten YouTube. Oke, lanjut. The alpha person at a gathering of high status persons is often detectably the waiter. Orang alpha dalam pertemuan orang-orang high status atau status yang tinggi biasanya justru adalah pelayannya. Kenapa kira-kira? Kalau menurut gue kenapa? Karena di situ waiter hanya bekerja, menjalankan tugasnya, dan dia benar-benar bisa melayani orang-orang yang ada di sana tanpa terkecuali. Dia bisa membedakan mana orang-orang tanda kutip yang penting, terus dia bisa memuaskan para tamunya juga. Karena gimana pun juga waiter kan yang bawa minuman, yang menawarkan makanan, terus melihat makanan kosong diisi juga. Jadi menurut gue itu mengapa Bapak Nassim di sini menulis orang yang alpha justru waiternya. Kadang orang-orang high status ini, kalau menurut gue juga, justru tidak tahu apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan di gathering ini. Apakah gue harus terlihat keren aja? Apakah gue harus bergaul dengan orang-orang yang tinggi aja? Yang nggak terlalu tinggi nggak usah gue temenin. Ini sebenarnya apa sih tujuan gue di sini? Apakah gue harus menjalankan bisnis? Apakah gue cuma ikutan aja karena diundang? Intinya tidak terlalu jelas tujuannya. Itu menurut gue ya, kalau waiter ya dia melakukan kerja profesional dan akhirnya juga dibayar, ya kan? Oke, lanjut. You will be civilized on the day you can spend a long period doing nothing, learning nothing, and improving nothing without feeling the slightest amount of guilt. Ini bagus banget nih. Kamu akan civilized, mungkin semacam lebih beradab di hari ketika kamu bisa menggunakan waktu yang panjang dengan tidak melakukan apapun, tidak mempelajari apapun, tidak meningkatkan apapun tanpa adanya rasa bersalah. Wow. Gue paham maksudnya apa. Kalau gue nggak salah ya, jadi justru orang-orang yang bisa melakukan hal tersebut, yang bisa melakukan tidak melakukan apapun tanpa merasa bersalah, itu justru orang yang emang udah berhasil, orang yang udah banyak melakukan hal, udah banyak mempelajari banyak hal, meningkatkan banyak hal di kehidupan sebelumnya atau di taraf hidup sebelumnya. Makanya dia sudah meraih hasilnya, dia sudah meraih apa yang dia tanam, dan makanya dia sudah bisa untuk tidak melakukan apapun di jangka waktu yang panjang. Dan gak pakai rasa bersalah juga. Kenapa? Karena dia mungkin tanda kutip udah berhasil. Dia udah meraih tujuan hidupnya. Dan makanya di sini Nassim Taleb bilang itu justru tahap dimana lo akan menjadi civilized. Dan civilized di sini menurut gue agak berat ya penggunaan katanya. Cuma menurut gue itu justru manusia seutuhnya. Karena kita benar-benar hidup atas kemauan kita sendiri tanpa adanya keperluan untuk
menunjukkan diri ke dunia, untuk membuat kita dikenal oleh orang luas. Kayak hidup sesuka kita aja, nggak ngerasa bersalah. Kalaupun nanti pada suatu saat kita merasa bosen, terus kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, ya itu kan udah didasari dengan kebosanan, bukan karena merasa bersalah, bukan karena kita masih mau meraih suatu hal. Jadi ini justru, ini tingkat kesuksesan yang paling tinggi nih, karena udah meraih banyak hasil dari yang kita tanam, dan makanya jadi bisa ngapain aja tanpa ngerasa bersalah. Menarik. Kalau gue jadi berpikir ke gue sendiri. Gue mungkin kalau misalkan udah di tahap ini, gue tentu akan melakukan banyak hal tetap. Kalau enggak, gue akan merasa bodoh. Gue merasa tidak berpikir. Tapi mungkin akan lebih santai, tanpa merasa bersalah juga sih. Cuma gue akan tetap melakukan banyak hal. Intinya, not doing nothing. I'm gonna still do doing things. Mudah-mudahan ya kalau gue sampai tahap itu ya. Tapi ya udah terserah gue, udah semau gue aja. Oke, lanjut. Someone who says I am busy is either declaring incompetence and lack of control of his life or trying to get rid of you. Ini jahat, tapi nyesek. Karena ini cukup deket sih sama kehidupan sehari-hari ya menurut gue. Jadi orang yang mengatakan gue sibuk, itu entah memproklamasikan sebuah ketiadaan kompetensi atau tidak adanya kontrol dalam hidupnya, atau mencoba untuk menyingkirkan kamu dari hidupnya. Duh, sedih banget sih. Nyelekit, karena beberapa kali gue misalkan diajak ketemu teman, ya emang diajaknya ketemu abis kerja sih, gue bilang gue nggak bisa, gue ada kerjaan, dan emang bener ada kerjaan. Tapi bisa jadi gue kurang kontrol dalam hidup, atau justru emang sebenarnya bukan soal trying to get rid of my friends, bukan soal gue ingin menyingkirkan temen gue atau menghindari, tapi kadang gue emang pengen rehat aja dulu. Jadi kadang alasan I am busy, mungkin ya beberapa temen-temen juga digunakan karena itu alasan yang netral, padahal sebenarnya mau nyantai. Cuma kalau gue pribadi ya, gue sekarang nggak bilang itu dulu yang I am busy tadi. Kalau sekarang gue berusaha, ya udah kalau emang gue lagi pengen rehat, gue bilang gue mau rehat dulu di rumah, gue mau nyantai nih. Jadi nggak bisa dulu ya. Jadi lebih jujur aja, dan lebih enak kok kalau jujur. Menurut gue teman-teman kita akan lebih respect kalau misalkan kita jujur. Jadi nggak selalu bawa I am busy, kecuali emang beneran kerjaannya lagi banyak. Mungkin jangan bilang gue lagi sibuk, enggak, tapi mungkin bilang aduh gue masih ada kerjaan. Itu emang kayak parafrase, artinya sama. Cuma kalau ada kerjaan tuh ya emang kita masih ada kerjaan yang harus dikerjakan. Jadi kita tidak bisa mengalokasikan waktu untuk ketemu teman kita, misalnya seperti itu. Kalau sibuk tuh kayak, lo sibuk ngapain emang? Lo beneran sibuk atau enggak sih? Kayak, ya mungkin sense-nya agak lebih negatif ya, daripada kita bener-bener jujur. Apalagi kalau misalkan teman-teman kita, teman-teman yang deket. Oke, selanjutnya lumayan panjang nih. Nih, tada! Success in all endeavors requires the absence of specific quality. 1. To succeed in crime requires absence of empathy. 2. To succeed in banking, you need absence of shame at hiding risk. 3. To succeed in school requires absence of common sense. 4. To succeed in economics requires absence of understanding of probability, risk, second-order effects, or about anything. 5. To succeed in journalism requires an inability to think about matters that have even an infinitesimally small chance of being relevant next January. 6. But to succeed in life requires a total inability to do anything
that makes you uncomfortable when you look at yourself in the mirror. Ini bagus banget. Ini bagus banget. Bagus karena banyak contoh yang relevan sama kehidupan sehari-hari. Dan nyelekit. Mana sih yang nggak nyelekit dari aforisme yang ada di buku ini? Banyak banget cuy. Oke, jadi sukses di semua bidang membutuhkan ketiadaan dari beberapa kualitas yang spesifik. Nomor 1, untuk bisa berhasil di tindak kriminal, lo harus tidak punya empati. Betul. Karena kalau udah punya empati, biasanya kayak, hah? Serius lu mau ngelakuin ini? Masih mikir gitu loh. Kalau udah nggak punya empati ya begitulah. Kejahatan bisa terjadi. 2, untuk bisa sukses di dunia banking atau perbankan, lo butuh ketiadaan rasa malu untuk menyembunyikan risiko. Oke. 3, untuk bisa sukses di sekolah membutuhkan ketiadaan dari akal sehat. Nyelekit banget ya. Ketiadaan akal sehat bu, sekolah. Karena mungkin kalau kata dia ya, ini yang gue tangkap ya, hidup tuh butuh akal sehat. Seperti misalnya, kalau misalkan PR dirasa gak penting tuh yang kita kerjakan, kayak kita merasa ada banyak hal lain yang lebih digunakan ya. Mungkin kalau dalam hidup kita bisa memilih. Cuma di sekolah kita harus nurut sama sistem. Makanya udah common sense start dulu, kita nurut sama sistem biar bagus nilai kita dan kita jadi sukses di sekolah. Nyelekit sekali. 4, untuk bisa sukses di dunia ekonomi membutuhkan ketiadaan akan pemahaman pada probabilitas, risiko, atau tentang banyak hal lain. Intinya Bapak Nassim Taleb sangat tidak suka pada ekonomis atau dunia ekonomi karena menurut dia banyak sekali ekonomis atau ahli ekonomi yang tidak bisa membaca data, yang bahkan matematika dasar itu tidak bisa, hanya berdasarkan pada asumsi, hanya pada analisis yang mungkin tidak berbasiskan data. Itu menurut Bapak Nassim Taleb ya. Tapi gue paham kenapa Bapak Nassim tidak suka, karena Bapak Nassim tuh sangat data-based, orang matematika banget. Dan gue pribadi, walaupun tidak punya sentimen yang serupa dengan Bapak Nassim, gue jadi belajar untuk bisa selalu berusaha untuk melihat data dulu, apalagi kalau misalkan mencerna informasi. Jadi bukan hanya berdasarkan asumsi. Kalaupun berdasarkan hanya asumsi, ya nggak apa-apa juga, atau mungkin analisis tanpa data, nggak apa-apa juga. Tapi ya mungkin itu bukan sesuatu yang absolut, bukan kebenaran yang benar-benar absolut. Oke, lanjut. Untuk bisa sukses di jurnalisme, dibutuhkan ketidakbisaan untuk berpikir tentang hal-hal yang bahkan tidak akan relevan di bulan selanjutnya. Damn! Ini menurut gue sebuah kritik Bapak Nassim kepada jurnalisme, karena banyak sekali jurnalisme yang, apalagi di zaman sekarang, di mana banyak sekali fast news yang sebenarnya informasinya kurang penting. Jadi dia mengkritik jurnalisme yang, kok lu ngebahas informasi yang sebenarnya nggak penting-penting banget ya, hanya berisik aja tapi nggak ada isinya, kayak tong kosong nyaring bunyinya. Ini kritik yang menurut gue cukup valid, karena ya seperti yang kita lihat banyak sekali berita, terutama di era internet atau sosial media sekarang, yang sebenarnya nggak perlu dijadiin berita. Cuma ya berat sekali memang dunia media dan jurnalisme, terutama di kala ini. Koran banyak yang tutup, media cetak banyak yang tutup, dan harus adaptasi banget ke dunia maya. Dan
kayaknya untuk bisa survive, mereka harus bisa memberitakan banyak tong kosong yang bahkan tidak nyaring bunyinya. But that's just life. Kalau gue pribadi, ya udahlah. Emang sulit hidup di dunia, mau di zaman apapun. Jadi kalau gue pribadi, ya mungkin gue mengurangi konsumsi aja buat gue sendiri. Gue mungkin tidak akan seperti Bapak Nassim yang bisa dengan lantang mengkritik dunia jurnalisme, terutama zaman sekarang. Tapi kalau gue pribadi, ya gue membatasi aja sih untuk tidak banyak terpapar sama berita-berita, terutama berita yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Tapi di sisi satu, gue juga lumayan seneng kok kadang sama berita-berita yang nggak penting-penting amat, kayak misalkan gosip, gosip artis, kayak kadang gue ikutin aja, padahal nggak penting. Kenapa? Karena kalau gosip, itu buat hiburan aja sih. Gak penting, gue gak kenal orangnya, tapi kayak, demi apa dia pisah, demi apa jadian, tapi kadang ya udah cukup gitu, buat hiburan aja. Dan gosip tuh, biasanya kan, beritanya tuh kayak infotainment, itu kan biasanya emang berita-berita gak penting ya, tapi tidak berkaitan sama negara biasanya, jadi for fun aja lah, kayak nonton reality show kan juga sebenarnya gak penting ya, cuma for fun aja. Jadi intinya bagaimana kita memilah konsumsi media atau hal apapun sih, dan bagaimana kita mereaksinya pada diri sendiri, apakah kita ketagihan, apakah emang cuma for fun aja buat diketawain dan sebagainya macamnya. Oke, nomor 6. Ini penting nih. Untuk bisa sukses di kehidupan, membutuhkan sebuah ketidakbisaan total untuk melakukan hal apapun yang membuatmu tidak nyaman ketika kamu melihat dirimu sendiri di depan kaca. Wow, ini keren nih. Emang kalau untuk bisa meraih kesuksesan atau keberhasilan, emang kita beberapa kali harus melakukan banyak hal yang membuat kita tidak nyaman ya sebenarnya. Karena sekali lagi, ya tidak nyaman itu kan yang kita rasain ya. Tapi untuk bisa berhasil, untuk bisa sukses, butuh usaha keras. Dan kadang usaha keras itu membutuhkan ketidaknyamanan. Bukan kadang sih, sering kali membutuhkan ketidaknyamanan. Dan kita harus melalui itu. Dan kalau kita bisa melalui itu, siapa yang tahu, ya kan? Tentu tidak absolut. Tapi hampir semua kesuksesan diraih dengan ketidaknyamanan. Dan kita harus bisa melampaui itu semua. Ini pesan yang baik banget buat gue. Terima kasih Bapak Nassim Nicholas Taleb atas pengingatnya. Karena gue seringkali begitu memeluk kenyamanan dengan erat. Jadi ya mungkin saatnya buat gue untuk bisa lebih merangkul ketidaknyamanan juga. Oke, lanjut. Halaman 37. Mungkin ini halaman terakhir di video kali ini. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya. The difference between slaves in Roman and Ottoman days and today's employees is that slaves did not need to flatter their boss. Nyelekit banget. Perbedaan antara budak di zaman Romawi dan di Kekaisaran Romawi dan Kesultanan Ottoman dan karyawan di zaman kini adalah budak-budak zaman dulu itu nggak perlu menyenangkan bos mereka. Damn. Jadi intinya zaman dulu ya budak ngelakuin hal-hal yang diperintahkan oleh pemimpin mereka atau pimpinan mereka. Nah kalau sekarang karyawan gua termasuk kadang selain menuruti apa perintah pimpinan, juga kadang harus menyenangkan atasan juga. Baiklah, ngaku yang karyawan. Pernah kan? Pasti di tahap ini. Aduh, nyelekit banget, Bu. Oke. Lanjut, the natural benefit of cell phones, laptops, and other indispensable modern items is the joy one gets finding the object after losing it.
lose your wallet full of credit cards, and you will have a chance to have a great day. Oke. Keuntungan alamiah dari HP, laptop, atau barang-barang modern yang tidak tergantikan adalah kebahagiaan yang bisa kita raih ketika barang tersebut hilang terus kita temukan. Jadi seneng kan kalau misalkan kita nemu HP yang sempet hilang atau nyelip. Terus kalau kata Bapak Nassim Taleb, coba lu ilangin tuh dompet lu yang penuh dengan kartu kredit, dan justru lu akan punya kesempatan untuk mempunyai hari yang menyenangkan. Gue agak bingung untuk menyatukan dua kalimat ini, tapi gue paham maksudnya. Yang pertama ya tentu kadang kalau hilang terus ketemu kita akan seneng lah, pastilah, karena cuy kalau hilang deg-degan juga kalau misalkan kehilangan HP atau laptop ya, entah buat bekerja entah buat berkomunikasi. Cuma gue bingung nih, kalau kita hilang dompet yang penuh dengan kartu kredit, kita akan punya perasaan untuk bisa punya hari yang menyenangkan. Mungkin seperti ini ya, kalau misalkan kita tidak membawa dompet yang penuh kartu kredit kita, atau setidaknya nyelip lah di rumah, ya kita akan punya hari yang bahagia karena kita akhirnya bisa jalan-jalan dengan kemampuan kita tanpa ada bantuan kredit dari bank. Jadi justru happy banget, gak ada beban. Kita nggak punya kesempatan untuk menambah beban buat diri sendiri. Mungkin seperti itu ya, cuma gue masih agak bingung untuk menyatukan kalimat yang pertama sama kalimat kedua. Well, kita lanjut aja ke aforisme selanjutnya. You are rich if and only if money you refuse tastes better than money you accept. Wow, kamu itu beneran kaya jika dan hanya jika uang yang kamu tolak terasa lebih baik daripada uang yang kamu terima. Gila. Ini top sih. Iyalah, kalau kita berani nolak uang terus terasa menyenangkan, ya berarti kita udah kaya lah. Nggak butuh uang itu. Udah, kita udah kaya dengan apa yang kita punya. Jadi, gue nggak butuh tuh uang lagi. Wah, iya itu beneran kaya sih. Mantap. Oke, lanjut. Do not socialize with people much richer than you, but if you do it in your own territory. Restaurants you can afford, wine, etc. Jangan bersosialisasi dengan orang-orang yang lebih kaya daripada kamu, tapi jika iya, lakukanlah di teritori kamu. Jadi, di restoran yang kamu bisa afford, yang kamu bisa bayar dengan enak, terus wine-nya juga lo yang pilih, dan lain sebagainya. Ini bener banget. Ini tuh ini nggak terlalu banyak mikir. Ya kalau misalkan kita bersosialisasi sama orang yang mungkin lebih kaya, yang tingkat atau taraf ekonominya lebih tinggi, ya kita jangan ikut mereka. Yang ada boncos nanti, yang ada lu boro-boro jadi kaya malah jadi boncos. Makanya kalau emang iya, ya kita jujur aja. Gue nggak ada nih budget, gue makannya di sini aja ya. Atau pengalaman pribadi gue, jadi gue punya temen orang New York, terus dia tentu lebih beruntung taraf ekonomi daripada gue, tentu saja orang Depok. Mohon maaf. Terus abis itu gue lagi jalan sama dia, dan dengan taraf ekonomi dia yang lebih tinggi, gue sih tetap mau nongkrong ya, bodo amat ya kan. Tapi untungnya kalau di konteks gue, dia tuh baik. Dia nanya, lu kalau misalkan budget, ini restoran budgetnya terlalu tinggi, bilang ya. Gitu. Dan emang gue pun juga terbuka, aduh sorry, ini kayaknya agak tinggi deh budgetnya. Gue bilang, jadi intinya saling terbuka aja sih. Dan menurut gue dengan keterbukaan tersebut, baik dari kita atau teman kita, itu akan menjadi awal yang baik sih untuk
sebuah hubungan manusia antar manusia yang baik, atau ya hubungan pertemanan yang baik tanpa melihat taraf ekonomi atau status segitunya. Jadi intinya ya jujur aja cuy. Ini bener banget nih. Nah, ini yang terakhir. Terakhir untuk video ini. For most, success is the harmful passage from the camp of the hating to the camp of the hated. Buat beberapa orang, kesuksesan itu adalah jalan yang menyakitkan dari kelompok yang menjadi pembenci menjadi kelompok yang dibenci. Wah, benar sih. Oh my god. Karena kalau menurut gue ya, yang gue tangkap dari sini, kelompok pembenci itu biasanya akan selalu lebih banyak. Karena kelompok pembenci biasanya tidak melakukan banyak hal, tapi dia mengkritik, terus mencari kesalahan dan sebagainya macamnya. Ketika kita berhasil atau sukses atau menjadi minoritas, menjadi misalkan top 5 atau bahkan top 1 atau top 0.1%, top 0,1% atau top 1%, kita akan jadi minoritas. Dan karena minoritas dan lebih beruntung, kita harus siap menjadi orang-orang yang mungkin tidak disukai oleh mayoritas orang yang tidak seberuntung itu. Dan ya itu konsekuensi ketika orang menjadi sukses tanda kutip, ketika mungkin kita mau berusaha untuk lepas dari hal yang biasa-biasa aja. Bukan berarti menjadi mediocre itu jelek, menurut gue enggak. Balik lagi ke pilihan orang-orang, cuma ya sekali lagi kalau mau meraih kesuksesan, kalau mau memanjat tangga untuk menjadi sukses, untuk menjadi di atas, ya itu konsekuensi yang akan didapatkan. Udah gak bisa lagi dihindari. Tapi ini kan untuk kebanyakan orang ya, mungkin segelintir tidak akan dibenci, tapi well, menurut gue itu konsekuensinya aja sih. Sekali lagi, akan selalu ada orang yang gak suka. Dan kadang ya kita harus telan atau gak peduliin aja. And that's it. Itu aja untuk video kali ini. Cuma 2 halaman, 3 halaman, tapi 32 menit. Sekali lagi aforismenya mantep-mantep banget. Dan sampai jumpa. Dan terima kasih buat teman-teman yang nonton. Kalau ada komentar boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!